Saya mau ikut guru penggerak nih, tapi apa yang saya dapat kalau saya ikut guru penggerak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Balik lagi bersama saya Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang dinyatakan lolos pada tahap 2 seleksi calon guru penggerak. Ya, berarti Bapak Ibu sedang bersiap-siap untuk melanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Tapi bukan itu yang mau saya bahas ya. Untuk hari ini saya ingin bahas sedikit, ingin sharing tentang apa sih yang saya dapat kalau saya ikut program calon guru penggerak. Baik, kita simak. Bapak Ibu semuanya, yang pertama saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya, apa sih yang saya dapat kalau saya ikut program calon guru penggerak? Ya kan, katanya banyak yang bilang ada gajinya ya, bisa jadi kepala sekolah ya. Nah, kita akan bahas hari ini Bapak Ibu semuanya. Pembahasan ini saya ambil dari daftar tanya jawab di website sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Ya, kita cek di sini pada kategori tanya jawab. Ya, oke. Di sini ada bagian guru penggerak, tentang guru penggerak. Ya, apa yang dimaksud guru penggerak? Oke, ini bukan yang kita cari ya. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh guru penggerak? Ini juga bukan yang kita cari. Yang ketiga, mengapa guru harus menjadi guru penggerak? Bisa baca sendiri lah ya. Nah, yang keempat, apa saja yang didapat jika saya mengikuti program guru penggerak? Nah, ini yang kita cari. Kita klik. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke poin-poinnya. Apa yang didapatkan kalau ikut program guru penggerak? Yang pertama, pendidikan guru penggerak selama 6 bulan dan pengembangan kompetensi dalam lokakarya bersama. Ini akan didapatkan. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan pendidikan selama 6 bulan dan akan mendapatkan pengembangan kompetensi dalam lokakarya bersama. Jadi akan ada lokakarya, bertemu tatap muka dengan guru-guru lain yang dinyatakan lulus dari seleksi calon guru penggerak dari tahap 1 dan tahap 2-nya. Yang kedua, mendapatkan peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Lagi-lagi peningkatan kompetensi. Yang ketiga, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Yang keempat, pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Saya gedein ya. Oke, biar terlihat jelas. Yang kelima, pengalaman mendapatkan bimbingan, mentoring dari pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak. Yang keenam, mendapatkan komunitas belajar baru. Yang ketujuh, mendapatkan sertifikat pendidikan 310 jam pelajaran, Bapak Ibu. 310 jam pelajaran, luar biasa. Dan sertifikat guru penggerak jika sudah lulus pendidikan. Nah, selama pelaksanaan, Kemendikbud akan memberikan dukungan berupa satu. Jadi selama pelaksanaan pendidikan guru penggerak itu eh, selama pendidikan dan pendampingan, maka guru penggerak itu mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring atau online. Yang kedua, akan mendapatkan biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi jika diperlukan untuk keperluan lokakarya sesuai dengan kebutuhan. Nah, berapa besarannya? Mungkin akan berbeda di setiap daerahnya ya, karena memang sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi kebutuhan di provinsi A berbeda dengan kebutuhan di provinsi B. Jadi bisa jadi berbeda-beda. Berapa besarannya? Yuk silakan diikuti programnya. Udah ini aja? Enggak ini aja Bapak Ibu ya. Jadi diantaranya kita akan highlight di sertifikat guru penggerak ini. Ternyata yang di-share 4 hari lalu oleh Ditjen GTK Kemdikbud, ini ada poin-poin perubahan untuk apa namanya, peraturan Menteri Pendidikan yang tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Oke, kita akan lihat nih. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk
naik jenjang karirnya, yang tadinya guru menjadi kepala sekolah, atau mungkin ingin nanti jadi pengawas sekolah dan terus jenjang karirnya naik. Nah, di sini ada peraturan baru mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kita akan lihat apa aja poin-poin perubahannya. Oke, pada Permendikbud nomor 6 tahun 2018, ini peraturan lama dan ini peraturan barunya. Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021. Apa saja yang berubah? Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah syarat pertama mempunyai sertifikat. Sertifikat apa? Yang pertama di peraturan lama itu memiliki sertifikat pendidik atau Serdik dan STTP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Ya, kalau nggak salah. Ya, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. Jadi dulu itu calon kepala sekolah wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. Ya. Nah, sedangkan di peraturan yang baru, guru itu hanya memiliki serdik dan sertifikat guru penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti program calon guru penggerak dan lulus sampai memiliki sertifikat, maka Bapak Ibu ada peluang untuk menjadi kepala sekolah ya. Nah, di poin kedua di golongan ya, itu minimal 3C bagi PNS. Itu peraturan lamanya. Di peraturan baru, minimal hanya di 3B bagi PNS atau guru ahli pertama bagi P3K. Jadi, guru P3K juga memiliki peluang yang sama. Ya, Bapak Ibu, boleh menduduki posisi atau jabatan-jabatan fungsional tertentu kalau memang memenuhi persyaratannya. Ya, jadi kalau ada yang bilang, ah P3K mah beda, itu kan nggak bakalan dapet bisa menduduki jabatan kepala sekolah, misal bisa Bapak Ibu, ya bisa. Itu karena P3K sebenarnya dia ASN gitu. Hanya ASN ini adalah payung besarnya. Nah, di bawahnya ASN itu ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tadi. Nah, kecuali guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, otomatis ini kebijakannya tergantung kepada yayasannya. Ya, tidak digantungkan kepada pemerintah juga karena memang yang diselenggarakan oleh masyarakat biasanya itu memiliki yayasan dan kebijakan itu dibuat oleh internal yayasan. Biasanya seperti itu, ya. Nah, yang ketiga mengenai proses penyiapannya. Kalau peraturan lama, calon kepala sekolah itu ada pengusulan, ya. Ada pengusulan bakal calon kepala sekolah. Yang kedua, setelah itu diseleksi sebagai bakal calon kepala sekolah. Kalau lolos seleksinya, maka akan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Kalau lulus pendidikan dan pelatihan, maka dia akan mendapatkan STTP tadi. Yang ini ya, yang poin pertama. Setelah itu baru dia bisa menjadi kepala sekolah. Tapi di peraturan baru, 3 poin ini, pengusulan bakal calon itu, seleksi bakal calon, pendidikan bakal calon, itu udah tidak ada lagi Bapak Ibu. Sudah dihapuskan dan di peraturan barunya itu diganti oleh pendidikan guru penggerak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memiliki keinginan untuk berkarir ya atau mungkin ingin menjadi penggerak pendidikan yang punya pengaruh lebih gitu kan. Kalau misalnya hanya sebagai guru mungkin pengaruhnya oke baik tapi tidak bisa memanage satu sekolah, hanya memanage mungkin di kelas gitu kan. Tapi kalau ingin manajemennya yang lebih baik, mengondisikan kondisi pembelajaran yang lebih baik untuk di sekolah, ya otomatis harus jadi pemimpinnya di sekolah itu, ya kan? Maka Bapak Ibu cukup mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan sertifikatnya bisa digunakan untuk sebagai bekal menjadi kepala sekolah. Apalagi dengan penurunan golongan sebagai syaratnya. Yang awalnya tadinya golongannya apa di 3C, di peraturan baru cukup di 3B. Setelah itu punya sertifikat guru penggerak. Ya sudah, Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensi Bapak Ibu untuk mengelola pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di tingkat kepala sekolah, bukan di tingkat guru lagi gitu. Jadi luar biasa selain kompetensi kita ditingkatkan selama program pendidikan, itu juga diberikan peluang setelah kita pendidikan untuk bisa mengatur pendidikan, untuk bisa mengelola pendidikan, menggerakkan pendidikan ke tingkat berikutnya, yaitu sebagai kepala sekolah. Oke, ini kurang lebih yang
saya tahu tentang apa yang didapatkan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang sudah lulus di angkatan 5 untuk tahap 1 dan 2. Selamat mengikuti pendidikannya dan yang untuk angkatan 6 dan 7 silakan menunggu hasilnya. Oh iya, yang angkatan 6 sudah ada hasil untuk seleksi tahap 1 ya pengumumannya. Selamat untuk yang lulus seleksi tahap 1 di angkatan 6. Oke, mungkin ini yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.